Halo semuanya, hari ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana pengelolaan sebuah organisasi berbasis lingkungan dapat berinteraksi dengan para pemangku kepentingannya. Perkenalkan, nama saya Clarissa Nathaniela Kusuma dan teman-teman saya Kirin Baby dan Danindra. Di sini saya sedang melakukan kunjungan di Bank Sampah Induk Gesit di Jalan Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Setiap harinya, Bank Sampah Induk Gesit menerima pasokan sampah dari berbagai sektor. Komunikasi yang efektif dan koordinasi yang solid antar petugas menjadi kunci utama agar alur penerimaan sampah sisa konsumsi ini dapat berjalan dengan teratur dan efisien sejak dari pintu masuk utama. Salah satu bentuk transparansi pelayanan kepada stakeholders, dalam hal ini nasabah dan mitra pengumpul adalah proses penimbangan yang akurat. Setiap jenis sampah kering, mulai dari kertas, kardus, hingga plastik dipilah, ditimbang, dan diverifikasi jumlahnya secara terbuka. Transparansi data ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan atau trust antara pihak bank sampah dengan masyarakat. Di area ini kita bisa melihat gunungan botol plastik dan jenis sampah lainnya yang siap masuk ke tahap pemrosesan berikutnya. Pemilahan yang detail ini sangat penting karena setiap jenis material memiliki nilai ekonomi dan mitra industri penyerap yang berbeda-beda. Di sini, mari kita dengarkan penjelasan mendalam dari pihak manajemen Bank Sampah Induk Gesit mengenai bagaimana mereka mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan. Manajemen menjelaskan bahwa struktur kemitraan di sini melibatkan berbagai pihak secara sistematis, mulai dari bank sampah unit di tingkat RT RW sebagai penyuplai utama, pemerintah daerah selaku pembina, hingga sektor swasta atau perusahaan sebagai off-taker atau pembeli hasil sisa saringan sampah. Semuanya terikat dalam satu ekosistem komunikasi yang saling mendukung. Kemudian anak-anak ini juga mereka mengerti atau tidak, berarti kan kalau mereka tidak mengerti, apakah orangnya yang tidak mengerti atau edukasinya yang nggak sampai, padahal kita selalu mengedukasi, gitu. Jadi ternyata memang tetap harus diedukasi. Ini susah ya. Ya, karena nanti mungkin ya ketika dia sekarang lagi di SD nggak ngerti, pas SMP mungkin dia baru sadar ya. Bisa juga korek ya, karena ternyata plastik PET misalnya, itu kan turunan-turunannya banyak. Nah, selama ini orang hanya tahu misalnya plastik PET ini laku, sudah ya dikumpulkan tuh hanya plastik PET saja. Padahal ya, kalau anak-anak muda ya kan, itu mau mendalami ya, bahasanya aku nggak ngerti ya, mendalami itu plastik ternyata ada turun-turunannya, ini harusnya bisa didaur ulang, ini harusnya bisa di ini. Jadi sehingga tidak hanya sekedar mengumpulkan, sistem akuntabilitas di sini juga dikelola dengan sangat rapih. Melalui pencatatan buku besar dan slip transaksi nasabah, Bank Sampah Induk Gesit memastikan hak-hak ekonomi dari setiap stakeholder terpenuhi secara tepat waktu. Data ini juga menjadi laporan performa berkala lingkungan kepada instansi pemerintah terkait. Dari kecamatan ini, kelurahan ini itu sudah bisa mereduksi ya, mengurangi ya. Nah, itu sampah kerdus sekian, sampah plastik sekian gitu, sampah besi sekian. Standar dari si per daerah. Okay. Jadi di sini ada dari pemerintah, ada dari swasta. Ya, ada juga dari swasta itu kan ada industri, ada vendor ya, ada yang kepentingan yang mempunyai brand gitu. Berarti dari situ tuh untuk yang pihak internalnya sendiri pengelolanya itu selain ibu ada siapa lagi? Kita tadi ada Busam juga adalah pengurus, ada Putri sebagai bendahara, tapi hari ini dia tidak hadir. Kemudian ada Abang Rowi ya, itu admin kita. Kemudian ada 3 kru ya, yang tadi kalau mbaknya lihat yang barang turun ya, mereka harus bantu turunin. Terus nanti kalau tidak ada penimbangan dia harus milah barang lagi gitu. Itu dari pihak internalnya ya. Menariknya,
Hasil akhir dari pengelolaan stakeholder di sini juga melahirkan inovasi. Di lemari pajangan ini kita bisa melihat produk-produk kreatif hasil pemanfaatan kain perca, kertas koran, hingga limbah botol plastik yang disulap menjadi kerajinan tangan bernilai estetika tinggi. Kunjungan ke Bank Sampah Induk Gesit ini memberikan pelajaran berharga bahwa stakeholder relations bukan sekedar teori di dalam kelas. Ia adalah tentang bagaimana membangun jembatan komunikasi, menjaga kepercayaan, dan menyatukan visi bersama demi lingkungan hidup yang lebih bersih dan masa depan yang berkelanjutan. Saya Danindra, terima kasih dan sampai jumpa kembali.